Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang membahas berbagai hal, kisah dan juga kasus dalam kemasan cerita bergambar. Nah, sebelumnya Atun ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sampai saat ini masih memberikan dukungan kepada channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, mohon dukungannya juga ya dengan cara like, subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga kalian tidak akan ketinggalan update setiap ada video baru dari channel Biko Story. Dan di video kali ini, admin akan menceritakan kisah singkat mengenai misteri Lampor, di mana misteri mengenai Lampor dulunya sangat menghantui masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, bagi kalian yang sama sekali belum tahu mengenai Lampor, Lampor dipercaya sebagai hantu pembawa maut. Ia sendiri digambarkan dalam berbagai wujud. Nah, sebagian masyarakat itu percaya sosok Lampor ini memiliki wujud berupa bola arwah. Ada juga masyarakat yang mengaku melihat Lampor dengan wujud pocong atau bahkan setan yang lainnya. Mereka juga mengatakan terkadang sosok Lampor terlihat memanggul sebuah keranda mayat. Secara harfiah, Lampor konon diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Nama ini sangat sesuai ya jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai Lampor di Jawa Tengah. Ketika muncul, Lampor dipercaya menyebabkan suara-suara yang gaduh. Suara gaduh tersebut dipercaya adalah suara iring-iringan dari kereta kuda dan juga barisan pasukan dari Laut Selatan, yang mereka percaya pasukan itu akan menuju Gunung Merapi ataupun Keraton Yogyakarta. Menurut masyarakat Jawa, Lampor juga dipercaya sebagai pasukan dan anak buah dari Nyi Roro Kidul, yaitu ratu penguasa Laut Selatan. Dari kepercayaan inilah, orang tua di zaman dahulu kadang mengatakan, suaramu banter banget kayak Lampor, yang sebenarnya artinya adalah suaramu keras sekali, mirip dengan Lampor. Dan tentunya hal itu sebenarnya merupakan sindiran halus. Masyarakat juga percaya Lampor terkadang mendatangi suatu desa karena ada urusan yang belum selesai ataupun kesalahan yang mesti ditebus. Menurut Guntur Suharyanto yang pernah tinggal di sekitar Temanggung dan juga Wonosobo, ia menceritakan ada orang yang meyakini keluarganya diambil Lampor atau mati direnggut Lampor. Konon, orang yang dibawa Lampor kebanyakan dinyatakan hilang dan kemudian tak pernah kembali. Kalaupun kembali akan jadi orang gila ataupun orang yang linglung. Berdasarkan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur, Lampor muncul bersamaan dengan pagebluk atau wabah penyakit dan seringkali terjadi di bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Lampor dipercaya akan membunuh orang dalam tidurnya. Mereka yang didatangi oleh Lampor di malam hari kemudian akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda. Dan jika itu terjadi, mereka kemudian akan mati seketika. Namun ternyata Lampor juga memiliki kelemahan. Dipercaya bahwa Lampor tidak bisa berjongkok ataupun duduk, sehingga orang yang seringkali menjadi korban adalah mereka yang tidur di atas kasur ataupun dipan. Sehingga dari hal tersebut, konon masyarakat menghindar dari Lampor dengan cara tidur di bawah dipan ataupun di lantai. Dengan begitu, Lampor tidak akan bisa mencekik ataupun membunuh mereka. Nah, sedikit informasi. Sebenarnya jika kalian penasaran, hantu Lampor sendiri sudah pernah dibuat filmnya dengan judul Lampor Keranda Terbang. Namun ternyata dalam pembuatan film tersebut pun, para aktor maupun kru pembuat film mengaku sempat mengalami gangguan mistis. Salah satu yang sempat mengalami gangguan mistis adalah aktor utama dari film itu sendiri, yaitu Dion Wiyoko. Dion menceritakan bahwa pada saat menjalani syuting Lampor di daerah Temanggung, ia sempat merasakan sejumlah kejanggalan. Dari penuturan warga setempat, pada saat menjalani syuting, ada 7 orang yang meregang nyawa pada saat prosesi pengambilan gambar masih berjalan. Ia mengatakan, di lokasi kami syuting, di sekitar situ sudah ada 7 warga yang meninggal. Saat kami meninggalkan set pindah lokasi, itu ada lagi yang meninggal. Dari set B ke set C, itu juga ada lagi yang meninggal. Tak cuma itu, Dion merasa ia kerap kali diawasi oleh sosok gaib setiap kali ia bercerita tentang film tersebut kepada wartawan ataupun khalayak. Sosok gaib yang sama juga diyakini Dion mengganggunya di dalam kamar.
Ia kerap dilihatkan setelah bercerita ataupun membuat sebuah statement. Pernah juga saat ia masuk kamar, remote TV yang ada di dalam kamar tiba-tiba jatuh sendiri. Kemudian seorang temannya mengatakan agar sebaiknya Dion tidak bercerita terlebih dahulu mengenai hal-hal yang terkait dengan Lampor. Dan setelah memutuskan untuk tidak berbicara banyak mengenai film tersebut, gangguan tersebut perlahan-lahan mulai hilang. Itulah kisah yang dialami oleh Dion. Entah bagaimana kebenarannya, namun memang itulah pengakuan yang sempat Dion kisahkan kepada para wartawan. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan mengenai Lampor. Isu Lampor konon sangat marak di tahun 60-an, namun lambat laun semakin menghilang. Bahkan saat ini, kebanyakan anak muda mungkin tidak lagi mengenal Lampor. Kadang dalam percakapan di zaman dahulu, kata Lampor disandingkan dengan kata pagebluk, yang akhirnya menjadi pagebluk Lampor. Lampor secara harfiah berasal dari Jawa kuno sebenarnya, yaitu lampur, yang artinya mengembara ataupun bepergian. Sementara pagebluk adalah istilah Jawa untuk menyebut sebuah wabah penyakit. Istilah pagebluk Lampor kemudian memberi penegasan kalau pada masa lalu mungkin pernah terjadi pagebluk yang sangat dahsyat dampaknya. Soal dahsyatnya pagebluk ini, ada perkataan dalam bahasa Jawa baru yang populer, isuk loro sore mati. Sehingga hal ini memberi gambaran betapa ganasnya penyakit tersebut. Dalam durasi yang sangat singkat, orang itu kemudian mati. Kata-kata itu dijumpai dalam kisah babat Tanah Jawi. Setelah Amangkurat I wafat, Mataram tertimpa sebuah musibah. Kala itu banyak orang mati, negara rusak, udara tidak baik, makanan pun menjadi mahal. Hujan tak turun sehingga udara begitu panas. Negara Mataram menjadi seperti terbakar. Pengemis kala itu tersebar di sepanjang jalan ataupun sungai. Banyak juga penderita sakit borok, kudis, patek, bubul dan sejenisnya. Dan yang paling mengerikan, orang yang sakit di waktu pagi, sorenya bisa langsung meninggal. Menurut ahli sejarah, hal inilah yang menjadi latar belakang kepercayaan masyarakat mengenai adanya Lampor. Namun siapa yang bisa memastikan? Bisa jadi Lampor memang hanya mitos belaka, atau bisa jadi juga Lampor memang benar adanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa kalian pernah mendengar kisah mengenai Lampor dari orang tua kalian? Atau mungkin kalian justru pernah melihat sosok Lampor itu sendiri? Silakan saja kalian tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah yang bisa admin ceritakan mengenai misteri Lampor. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, mohon berikan dukungan kalian ya, dengan cara like, subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.